Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Bapak Muhammad Agung Anggoro SE MSc. Perkenalkan, nama saya Adinda Tribuana, NIM 203304020209. Hari ini, saya dan teman sekelompok saya yaitu Anissa Risti Amanda, M. Arif Pramudia, dan Jul Rogis Tarigan akan mempresentasikan tugas tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan yang berjudul Perencanaan Bisnis Kosmetika. Persaingan dalam dunia bisnis kecantikan semakin ketat. Faktor utama yang berperan dalam meningkatnya pertumbuhan industri kecantikan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan didorong dengan adanya kepedulian masyarakat untuk merawat diri. Strategi pemasaran yang diterapkan di MS Glow diantaranya adalah promosi. Melalui iklan, rangkaian promosi MS Glow dibuat secara minimalis, serta melihat loyalitas dan calon pembeli dengan meningkatnya kualitas produk. Perawatan wajah atau facial adalah prosedur perawatan untuk mengatasi masalah pada kulit wajah manusia. Masalah wajah ini dapat berkaitan dengan tekstur, warna, dan kesehatan secara keseluruhan. Menurut David Juanda, tubuh yang cantik dan sehat adalah investasi yang berharga. MS Glow telah menjual produk skincare dan body care secara online di tahun 2013, yang merupakan singkatan dari moto perusahaan Magic for Skin. Dalam lingkungan berbisnis, kualitas layanan yang ramah perlu diperhatikan dan kepuasan pelanggan juga dapat dibentuk dengan layanan yang baik agar dapat memberikan kenyamanan bagi para pelanggan. Meraih loyalitas melalui kepuasan pelanggan bukan hal yang mudah. Salah satu cara yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk bertahan dari persaing yang ketat saat ini adalah mempertahankan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik dalam dunia bisnis dan kewirausahaan. 1. Rasa tanggung jawab yang tinggi menjadi hal yang penting yang harus dimiliki ketika menjalankan kegiatan kewirausahaan. Sebuah komitmen terhadap suatu keputusan yang diambil ketika seorang wirausahaan membangun usaha harus dijalankan penuh rasa tanggung jawab. Pertanggungjawaban ini berlaku untuk semua yang berkaitan dengan berjalannya suatu usaha. 2. Pemahaman terhadap sebuah keberhasilan. Ketika merumuskan tujuan kewirausahaan, pastinya harus diikuti dengan sebuah keyakinan. Keyakinan inilah yang mungkin semangat seorang wirausahaan merasa mampu mencapai target yang sudah direncanakan. Rasa percaya diri dan yakin bahwa apa yang telah diproduksi ini merupakan produk berkualitas dan dapat diterima oleh masyarakat dan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana strategi pemasaran di dalam bisnis kosmetika. Nah, strategi pemasaran yang diterapkan oleh MS Glow itu adalah promosi melalui iklan yang dibuat secara minimalis dan objektif. Nah, selain itu dia juga menggunakan pemasaran secara online dan offline. Nah, hal yang harus diperhatikan itu adalah kemasan juga harus menarik dan memiliki ciri khas. Nah, selain itu kita juga bisa membuat sebuah video tutorial, menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, gunakan produk yang kita promosikan, membeli dan memberi edukasi, membuat konsep yang unik, memanfaatkan berbagai platform untuk promosi, guide influencer untuk meningkatkan visibilitas, memberikan reward pada pelanggan itu juga penting. Nah, untuk strategi yang lain, kita juga harus menggandeng sebanyak mungkin public figure, mulai dari mikro, makro, hingga mega public figure. Nah, dalam mendirikan bisnis ini, kita juga jangan lupa untuk selalu menciptakan value lebih yang ditawarkan, sehingga selalu ada alasan kenapa seseorang harus Di sini saya akan menjelaskan tentang objektivitas perencanaan bisnis kosmetika. Target pasarnya produk adalah semua orang membutuhkan perawatan mulai dari usia 17 tahun dan diperbolehkan untuk semua kalangan tanpa terkecuali ibu hamil dan ibu menyusui. Karena produk MS Glow yang kami tawarkan telah teruji dan bersertifikat BPOM dan halal,
sehingga terjamin keamanannya. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing adalah meningkatkan kualitas produk yang lebih kekinian agar menarik perhatian masyarakat. Demikianlah penjelasan dari saya tentang perencanaan kosmetika. Sekian dan terima kasih.